صلوا على النبي صلوا على هذا النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. واغفر لنا ذنوبنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. واغفر لنا ذنوبنا. واغفر لنا ذنوبنا. Lentera hati, alhamdulillah damai di hati. Baik, saya buka dengan pantun. Lebih baik baca Al-Quran daripada ngomongin orang. Selamat menyambut bulan Ramadan untuk ibu-ibu yang tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang ala ihsanihi wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, program Lentera Hati kali ini dalam rangka kegiatan Tablik Akbar Majelis Taklim Seprovinsi Gorontalo yang bertemakan dengan spirit Ramadan, kita sucikan hati, eratkan uwah dan kuatkan silaturahim. Dan Tablik Akbar kita hari ini menghadirkan dua orang ustadz yang Masya Allah, dua orang ustadz yang luar biasa, yaitu Al-Ustadz Dr. Haji Sabara Karim Ngou MPDI dan Al-Ustadz Rahmat Ja'far MAG atau lebih akrab dengan sapaan Abi Raja. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum, sehat Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Masya Allah.
Baik, langsung saja mari sama-sama kita dengarkan ceramah pertama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Dr. Sabara Karim MPDI. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhimina al ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Hari ini kita sama-sama berada di tempat ini tentu dalam rangka untuk menyongsong Ramadan yang insya Allah tidak akan lama lagi kita berjumpa dengan kita semua. Marhaban ya Ramadan. Apa yang mesti kita lakukan dalam rangka supaya kita ketika bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan hati yang bersih dan suci. Karena bulan suci Ramadan tidak sepantasnya ketika kita bertemu dengan bulan suci, hati kita tidak dalam keadaan suci. Benar ibu-ibu? Ya. Ada 3 hal yang ingin kami sampaikan agar kita betul-betul ketika bertemu dengan bulan Ramadan itu benar-benar kita sudah siap. Baik secara jasmani maupun rohani. Di dalam ayat Al-Quran, seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan surga yang disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Ini yang dijelaskan ayat selanjutnya, bahwa ciri pertama orang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Orang yang senantiasa berinfak atau menyedekahkan hartanya di waktu lapang maupun di waktu sempit. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka kita dalam rangka menyongsong Ramadan, maka kita harus betul-betul meyakini bahwa bulan Ramadan itu hanya fasilitas yang disiapkan buat orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu, di samping kita mempersiapkan harta yang terbaik dalam rangka menyongsong bulan suci Ramadan, maka kita betul-betul mempersiapkan keimanan. Karena bulan Ramadan itu sendiri panggilannya hanya untuk ya ayyuhalladzina amanu, hanya buat orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita betul-betul mempersiapkan mensedekahkan harta kita baik di waktu sempit maupun di waktu yang lapang. Yang kedua adalah alladzina yunfikuna fis sarai wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan yang paling kita persiapkan adalah perang melawan hawa nafsu. Itu yang digambarkan oleh Rasulullah SAW ketika mereka pulang dari perang Badar. Kata Rasulullah, kita akan menghadapi perang yang sangat luar biasa. Apa itu? Perang melawan hawa nafsu. Maka buat Bapak Ibu sekalian, dalam rangka menyongsong Ramadan, kita mulai belajar untuk bagaimana mengendalikan hawa nafsu. Karena tidak jarang ketika di bulan Ramadan tiba, banyak yang mengumbar hawa nafsunya, sehingga kadang-kadang bulan Ramadan disepelehkan oleh Bapak Ibu sekalian. Teristimewa ibu-ibu, tapi bukan ibu-ibu yang ada di majelis ta'lim. Ibu-ibu yang ada di Gorontalo. Di mana ketika bulan Ramadan apalagi mau berakhir, lebih banyak mempersiapkan yang sifatnya mubah, ya ganti gorden, ganti kursi dan lain sebagainya. Akhirnya dia menyepelekan bulan suci Ramadan. Maka pada hari ini, mari kita mengekang hawa nafsu
dengan kita fokus pada ibadah ketika kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Yang ketiga adalah wal afina anin nas. Mulai hari ini Bapak Ibu sekalian, kita harus mensucikan hati kita sesuai dengan tema. Memaafkan orang lain, memaafkan tetangga, teristimewa buat ibu-ibu. Nanti pulang dari majelis ta'lim ini, bersujudlah di hadapan suami untuk memohon ampun karena salah satu dosa yang akan menjadi penghalang buat ibu-ibu ketika bulan suci Ramadan, ketika ibu masuk bulan Ramadan, tidak meminta maaf kepada suami-suaminya. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Insya Allah nanti akan kita kembangkan melalui tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan ceramah kedua yang akan disampaikan oleh Ustadz Rahmat Ja'far atau lebih akrab dengan panggilan Abi Raja. Tafadhol Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia yang tidak bisa dimuliakan kecuali oleh orang-orang yang berjiwa mulia. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci yang tidak bisa disucikan kecuali oleh orang-orang yang berjiwa suci. Bulan Ramadan adalah bulan yang agung yang tidak bisa diagungkan kecuali oleh orang-orang yang memiliki akhlak-akhlak yang agung. Oleh karena itu, berkumpulnya kita di majelis ini insya Allah dalam rangka mempersiapkan hati kita, mempersiapkan jiwa dan raga kita untuk menyambut tamu yang agung, mulia dan suci ini, untuk memantaskan diri bahwa kita ini adalah bagian dari golongan yang Allah seru, karena tidak semua orang masuk dalam golongan itu. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, maka kita pastikan diri kita berada di dalam barisan orang-orang yang beriman itu. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang perlu kita fahami makna iman itu apa? Kalau kita melihat penjelasan para ulama dalam mendefinisikan iman itu adalah al-iqraru bil lisani wat tasdiqu bil qalbi wal amalu bil jawarih. Iman itu Bapak Ibu adalah mengikrarkan dengan lisan. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka kita benarkan dalam hati. At-tasdiqu bil qalbi, benar-benar bahwa Allah adalah Tuhan kita. Yang paling penting dari itu semua adalah al-amalu bil jawarih. Iman kita akan sempurna tatkala ucapan la ilaha illallah, pembenaran la ilaha illallah itu kita buktikan dalam bentuk perbuatan. Karena mohon maaf Bapak Ibu sekalian, berapa banyak orang yang mengaku muslim tapi ketika Allah perintahkan sholat tidak mau sholat. Kita katakan dia adalah muslim tapi pembangkang, belum naik derajatnya level mukmin. Ketika Allah perintahkan kutiba alaikumussalam, kutiba alaikumusiyam, wajib bagi kalian berpuasa. Berapa banyak orang puasanya hanya 3 hari? Berapa banyak orang puasanya hanya 7 hari? Berapa banyak orang puasanya sesuka hati dia? Tidak taat, tidak mau melaksanakan seutuhnya. Maka kita katakan dia adalah seorang muslim tapi jenis muslim yang pembangkang. Berarti belum masuk levelnya level mukmin. Nah, kita ini di bulan Sya'ban harus menyiapkan, harus memastikan bahwa diri kita itu masuk di dalam level mukmin. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita berpuasa, maka kita laksanakan puasa tersebut dengan benar-benar mengharapkan
jannah dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kemudian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis-hadis Nabi SAW, ketika datang bulan Ramadan, maka pintu surga itu dibuka, pintu neraka itu ditutup, dan semua setan itu dibelenggu, dirantai. Hanya kadang-kadang kemudian kita memahami dirantainya setan tersebut berarti kita bebas dari godaan. Padahal kalau kita melihat penjelasan Al-Imam Nawawi dalam kitab Syarhul Minhaj, beliau mengatakan setan itu diikat, dirantai bukan bersifat fisik, tapi ini sifatnya maknawi. Setan itu maksudnya ketika terantai dia merasa terikat saat berhadapan dengan seorang mukmin yang taat, seorang muslim yang kuat imannya. Ketika dia mendapati mukmin di bulan Ramadan kuat keimanannya, maka dia akan tertunduk, maka dia akan terdiam, maka dia merasa tidak berdaya sama sekali. Saya ingin memberikan contoh sederhana. Ketika ada orang yang pandai berbicara, dia pintar bahasanya, tatkala datang orang yang lebih tinggi dari dia, dia akan mengatakan, saya ini pandai berbicara, tapi datang Ustadz Fulan, seakan-akan saya diam dan terkunci mulut saya di depan dia. Apakah mulutnya terkunci secara hakikat? Tidak. Maksud terkunci mulutnya adalah dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa karena di depan dia adalah orang yang lebih tinggi dari dia. Maka Bapak Ibu sekalian, kenapa di bulan Ramadan kita menemukan ada orang lain ibadah dia tidak ibadah, orang lain puasa dia tidak puasa. Padahal bulan Ramadan kata Nabi SAW, setannya dibelenggu. Ketahuilah orang yang kemudian tidak bisa digoda oleh setan adalah orang yang keimanannya sedang kuat. Mudah-mudahan itu sebagai gambaran, insya Allah bulan Sya'ban adalah kesempatan kita untuk kemudian mengasah fisik kita, mengasah mental kita, ruhiyah kita, jasadiyah kita. Nabi SAW di bulan Sya'ban itu hampir berpuasa seutuhnya. Sampai-sampai kata Aisyah, saya tidak melihat Nabi Muhammad SAW berpuasa paling banyak selain bulan Ramadan itu adalah daripada bulan Sya'ban. Kemudian kita perbanyak qiyamul lail, kita perbanyak baca Quran, zikir, karena semua itu ibadah yang akan kita hadapi di bulan Ramadan. Saya kira ini sekedar pengantar dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi ceramah yang disampaikan oleh Abi Raja terkait makna keimanan yang sesungguhnya. Selanjutnya kami akan kembali dengan sesi tanya jawab. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. صلوا على هذا النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا بدرتين من هذا كل كمالي
ماذا يعبر عن علا كما قالي يا بدرة من هذا كل كمالي يا بدرة من هذا كل كمالي ماذا يعبر عن أولاك مقالي ماذا يعبر عن أولاك مقالي أنت الذي أشرقت في أفق الأولى وملأت بالأنوار كل طلال وبك استنار الكون يا علم الهدى بالنور والإنعام والإبطال بالنور والإبطال يا بدرة صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والإبطال وعلى جميع الآل والأصحاب من قد أوصاهم رب الأولى بكمالي رب الأولى بكمالي يا بدرة من هذا كل كمالي يا بدرة من هذا كل كمالي ماذا يعبر عن أولاك مقالي ماذا يعبر عن أولاك مقالي ربي دائما أوصالي أصحابي من بكمالي الأولى بكمالي يا بدرة من هذا كل كمالي يا بدرة Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja ke sesi tanya jawab. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Arfa Hamid dari Majelis Taklim Pencinta Al-Quran Rabiatul Adawiyah, Provinsi Gorontalo. Ya.
Mendengar apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber, alhamdulillah bahwa kita lebih mempersiapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan telah diuraikan. Ada satu Pak ya, kita perlu mengecek anak cucu kita, apakah tidak ada hutang-hutang lagi untuk puasa. Ya, mungkin juga kita ya yang meskipun sudah tua mungkin ada yang sakit di tahun lalu belum pernah kita bayar hutang kita. Kami ingin tanyakan, apakah pada bulan Sya'ban ini masih bisa membayar hutang dan sampai kapan batasan untuk pembayaran hutang-hutang puasa? Karena ini merupakan salah satu persyaratan juga kita untuk melaksanakan puasa. Mungkin ini dulu ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, langsung saja. Jadi buat ibu-ibu, ya, sampai kapan batas kita mengqada puasa? Ya. Buat ibu-ibu yang masih punya hutang puasa, ini adalah kesempatan yang terbaik untuk kita menukar puasanya. Sebetulnya kalau dilihat ini sedikit agak terlambat karena kesempatan yang Allah berikan itu adalah 11 bulan. Tapi kalau baru hari ini diingat, maka ibu-ibu masih punya kesempatan. Yang penting adalah ketika menjelang 2 hari, ya pendapat para sahabat bahwa menjelang 2 hari Ramadan, ya kata karena takutnya ini akan memasuki bulan Ramadan dalam perhitungan, ibu masih berpuasa. Padahal tadi niatnya adalah mengqada puasa yang terhutang tahun yang lalu. Oleh sebab itu masih ada kesempatan buat kita. Yang jelas kalau misalnya nanti bulan puasa jatuh pada tanggal 23, maka paling bagusnya adalah H-2. Ya istilahnya 2 hari sebelum tanggal 23 itu kita sudah selesai menukar ibadah puasa kita. Karena takutnya kita berpuasa niatnya untuk menukar puasa sudah memasuki Ramadan. Sehingga itu ikhtiarnya adalah paling tidak 2 hari sebelum 1 Ramadan kita sudah selesai membayar puasa kita semua. Kira-kira begitu. Mungkin ada tambahan Ustaz? Mengqada puasa Ramadan yang tahun lalu itu batas waktunya sebelum masuk bulan Ramadan berikutnya. Adapun hadis Nabi SAW melarang orang berpuasa kalau sudah masuk nisfu Sya'ban, itu berlaku bagi orang yang melakukan puasa sunnah dan sebelumnya dia tidak terbiasa melakukan puasa sunnah tersebut. Tapi bagi orang yang punya utang puasa ya Ramadan, baik yang tahun lalu atau yang tahun-tahun sebelumnya, tidak berlaku hadis tersebut. Bunyi hadisnya, idzan tasafa Sya'banu fala tasumu. Kalau sudah masuk nisfu Sya'ban, maka jangan lagi ada yang berpuasa. Ini dalam puasa sunnah. Puasa qada tidak berlaku, tetap lanjut. Kemudian yang tadi disampaikan oleh Pak Sabara tentang 2 hari dilarang untuk berpuasa sebelum masuk bulan Ramadan, itu juga berlaku bagi puasa sunnah. Adapun yang wajib mengqada maka boleh. Yang kedua, bagi orang yang terbiasa puasa Senin Kamis, kebetulan misalnya 1 Ramadan jatuh hari Jumat dan dia punya kebiasaan puasa Senin Kamis, maka dia masih diperkenankan puasa hari Kamis tersebut. Benar yang disampaikan tadi bagi orang yang tidak terbiasa sama sekali. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik, Masya Allah. Insya Allah bisa dipahami Ibu ya. Selanjutnya masih ada yang ingin bertanya Bu? Silakan Ibu. Saya dari Majelis Taklim At-Taqwa Betul itu. Nama saya Ibu Rubin Lasakoa. Pertanyaan saya Pak, saya berpuasa penuh di bulan Ramadan. Saya tidak mau minta maaf sama suami saya karena suami saya tidak menafkahi saya. Apakah puasa saya diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala? Ya, baik, Masya Allah. Semoga Allah mengampuni suami ibu dan memaafkannya ya. Oke, boleh ibu-ibu? Saya jawab ya. Suami mengabaikan kewajibannya
yakni memberikan nafkah kepada kita. Lalu kemudian kita tidak mau minta maaf sama dia. Pertanyaan saya, yang salah siapa? Yang salah kan dia, harusnya dia yang minta maaf sama ibu. Jadi ibu tidak punya kewajiban untuk minta maaf. Tapi kalau ada kesalahan dari sisi lain, mungkin selama ini ibu tidak melakukan kewajiban sebagai ibu rumah tangga, dan karena itu suami kesal dan dia tidak menafkahi, berarti ibu penyebabnya. Maka ibu juga harus minta maaf. Karena di sini ada sebab musabab, ya. Begitu Bu ya? Ya. Masya Allah, jadi tergantung yang menjadi penyebab, Bu. Baik, selanjutnya Bu, masih ada yang ingin bertanya? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatma Gobel dari Majelis Taklim Nurul Falak, Kelurahan Hutuok, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Menyambung apa yang telah disampaikan oleh Bapak Sabara mengenai silaturahmi, ada satu kata ikhlas. Ikhlas ini satu kata sederhana tapi sangat sulit kami laksanakan. Untuk menjalin silaturahim ini kita harus meminta maaf kepada orang-orang yang telah menjalimi kita. Tetapi ketika orang itu menjalimi dengan sangat di luar batas, apakah kita juga harus minta maaf? Seperti itu. Karena ketika kita sudah ikhlas, kita ikhlas. Tetapi ada satu kalimat ungkapan bahwa kita memaafkan tapi tidak melupakan, seperti itu. Terima kasih. Baik, Ustadz, telah kumaafkan tapi tidak bisa kulupakan. Nah, gimana Ustadz? Silakan. Ya, baik. Dalam Islam ya, yang dipesankan itu adalah wal afina anin nas. Ya. Kita hanya terbiasa ini adalah meminta maaf. Mestinya konsep yang mesti dibangun adalah memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Jadi kalau ada orang yang bersalah kepada kita, maka mestinya kita harus berjiwa besar. Sampai itu jaminan Allah, surga kepada orang yang tadi memaafkan kesalahan orang lain, jaminannya surga. Ibu mau surga atau tidak? Ya, kalau mau surga, berapapun kesalahan yang dilakukan oleh orang mungkin kita sudah, ya. Maka berusahalah kita dalam posisi saya memaafkan kamu. Memang berat buat kita. Biasanya nih ibu-ibu mau taruh di mana kasihan kita diri ini, ya begitu ya. Tapi konsep Islamnya mesti seperti itu. Dan itu yang mesti kita bangun. Ketika ibu sudah mengikhlaskan, misalnya dia tidak mau, itu salahnya sendiri. Ya, sehingga itu insya Allah dalam kita menghadapi bulan suci Ramadan, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, kita meniatkan diri kita bahwa siapapun yang bersalah ataupun dengan saya, pada hari ini dalam rangka menyongsong bulan Ramadan, saya mengikhlaskan diri untuk memaafkan kesalahan. Insya Allah dengan seperti itu, jaminan Allah buat orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Saya sangat cinta kepada orang-orang yang seperti itu. Kira-kira begitu. Masya Allah. Tetap harus memaafkan Ustadz ya, dalam kondisi apapun. Iya. Masya Allah. Insya Allah bisa dipahami Ibu ya. Baik, ke sebelah kanan saya. Silakan Ibu. Perkenalkan, kami dari Majelis Taklim Jabal Rahmah, Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Ustadz, jika mana kita membahas masalah menyongsong bulan suci Ramadan, maka akan nampaklah bayang-bayang amalan yang bisa dipetik dalam bulan suci itu. Namun pertanyaan saya Ustadz, kira-kira adakah amalan-amalan yang is the best, yang terbaik, atau nilai pahalanya lebih tinggi ketimbang amalan lain dalam bulan suci Ramadan tersebut? Terima kasih, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Abi Raja bisa dijawab terkait amalan-amalan khusus di bulan Ramadan. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
amalan-amalan khusus di bulan Ramadan, semua amalan yang diwajibkan. Itu martabatnya yang pertama. Yang diwajibkan adalah berpuasa. Yang kedua, amalan-amalan sunnahnya adalah tilawatul Quran. Kenapa? Karena hubungannya, relevansinya adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Maka cara memuliakannya adalah baca Al-Quran yang diturunkan di bulan itu. Yang kedua, kalau dari sisi sunnahnya adalah menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Memang hanya terjadi satu kali dia. Tapi supaya kita dapat 10 hari terakhir hidupkan semuanya tanpa membedakan mana genap, mana ganjil. Dengan begitu pasti dapat. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak sedekah. Para sahabat Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, ya, Zubair bin Awam, semua para sahabat, hampir tidak ada satupun sahabat yang tidak memaksimalkan bulan Ramadan dengan bersedekah. Sampai-sampai Umar itu begini, Bu, sebagai gambaran. Para sahabat pada umumnya, khususnya Umar, di pagi hari, ya, dia akan datang ke orang-orang yang fakir dan miskin. Lalu akan dia tanya, Pak, Bu, Bapak mau menu buka puasa apa hari ini? Akan saya siapkan. Apapun yang dia sebutkan disediakan oleh Umar bin Khattab. Mereka para sahabat itu berebutan untuk berbagi buka puasa. Ya, meskipun di Gorontalo ya torang bajual ya buka puasa tidak masalah. Cuma sesekali kalau boleh kita sisihkan sebagian untuk memberi buka puasa orang lain. Tidak bersifat umum di masjid ya. Maksud saya adalah kita datang ke rumah orang fakir miskin, lalu kita bawakan makanan terbaik, mengamalkan amalan para sahabat ini. Dan amalan para sahabat berdasarkan sunnah yang mereka lihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tutup dengan ada sebuah hadis yang digambarkan oleh Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, bahwa Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan, tapi bertambah kedermawanannya ketika datang bulan Ramadan. Ajwad ma yakunu fi Ramadan. Bahkan kedermawanannya dikatakan disifatkan seperti asra min ar-rihil mursalah, lebih cepat daripada angin yang bertiup, angin yang berhembus. Itu kedermawanan Nabi SAW di bulan Ramadan. Allahu taala alam bisawab. Baik, insyaallah bermanfaat, Ibu. Selanjutnya, nama saya Rahima Abbas dari Majelis Taklim Al-Mubalighin Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru. Menarik sekali tema kita pada hari ini, yakni dengan spirit Ramadan kita sucikan hati, eratkan ukhuwah dan kuatkan silaturahmi. Dua kata yang paling bermakna, yakni ukhuwah dan silaturahmi. Pertanyaan saya, kira-kira apa saja hal-hal yang dapat menguatkan nilai ukhuwah dan nilai silaturahmi? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Abi, apa saja yang bisa menguatkan nilai silaturahim dan ukhuwah? Baik, mensucikan jiwa dan mengeratkan silaturahim, ukhuwah dan silaturahim. Pertama kita mulai dari tasfiyatul qulub, mensucikan hati. Kalau hati kita sudah suci, maka itu akan menjadi kunci untuk kemudian kita bisa berukhuwah. Orang kalau hatinya masih berpenyakit, dia akan sangat sulit untuk berukhuwah. Itu saya pastikan. Oleh karena itu hati kita ini sesuatu yang lunak, yang tidak bertulang, hanya segumpal daging kecil, tapi bisa bersarang di dalamnya puluhan bahkan ratusan penyakit-penyakit hati. Nah, itu dulu yang harus dibenahi. Kalau kita sakit kolesterol, asam urat, jantung dan sebagainya, perginya ke rumah sakit atau ke dokter spesialis. Maka kalau kita berpenyakit hati, tidak perlu ke rumah sakit, cukup ke rumah Allah, ke majelis-majelis ilmu, perbanyak zikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Karena dengan zikir itu semua penyakit-penyakit hati akan hilang, ya. Sifat sombong dan lain sebagainya, ujub, sum'ah, takabbur, itu insya Allah akan hilang dengan memperbanyak zikir. Kemudian kalau sudah selesai penyakit hati kita sudah mulai hilang, barulah kita bersilaturahim.
Silaturahim dalam makna adalah saling mengunjungi. Dan mengunjungi ini adalah asasnya karena Allah. Tidak ada asas manfaat sama sekali. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, berapa banyak orang yang sekarang jauh-jauh ingin bertemu dengan saudaranya, ingin bertemu dengan kawannya, dengan kenalannya, tapi karena ada tujuan, karena ada hajat, karena ada kepentingan. Tapi hadirin sekalian, ukhuwah yang digambarkan dalam sebuah hadis Nabi SAW cukuplah menjadi dorongan dan motivasi bagi kita. Ada seorang lelaki yang kemudian datang jauh-jauh ke suatu kampung, satu desa yang memang luar biasa, ya, capeknya sampai berhari-hari dia jalan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan seorang malaikat yang berwujud manusia. Lalu dia tanya, "Wahai fulan, mau kemanakah kamu?" Dia bilang, "Saya ingin mengunjungi satu kampung, satu desa." Untuk apa? Untuk bertemu dengan saudara saya. Tujuanmu apa? Apakah ada kepentingan yang ingin kamu lakukan? Yang ingin kamu penuhi? Dia bilang tidak. Saya ingin mengunjungi dia semata-mata karena saya cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala. Saya cinta kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat ini lalu kemudian mengatakan, "Ahabbakallah." Allah, ketahuilah, Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu. Maka ibu-ibu sekalian, untuk mengeratkan ukhuwah kita, datang bukan karena ada kepentingan, bukan karena ada kemauan. Kalau tidak ada kepentingan, tidak ada kemauan, tidak ada kebutuhan, tidak mau datang. Nah, ini yang harus kita hindari, ya. Mungkin itu, ya. Baik, terima kasih Abi. Baik Ustaz, kita harus break sejenak. Pemirsa, sesaat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Baik, kita langsung saja ke ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Nama saya Sartin Poyo dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Perwanida, Kanwil Kementerian Agama. Saya datang dengan pertanyaan mengenai sholat, Pak. Dan ini benar-benar terjadi pada diri saya. Satu ketika saya karena mungkin pengaruh perjalanan jauh dari luar daerah, saya tertidur. Tertidurnya setelah melaksanakan sholat zuhur. Saya terbangun pada pukul 21, yang jam 9 malam. Itu pun karena kaget ditelepon anak dari luar daerah. Saya terbangun, alhamdulillah karena saya masih bernapas. Astagfirullah, saya sudah ketinggalan 2 waktu sholat. Saya bingung. Ya Allah, saya mau sholat yang mana dulu? Isya, maghrib, asar, atau asar baru maghrib, isya? Dan lebih bingung lagi Pak, saya bingung untuk sholat isya iya, karena masih waktunya sholat isya, niatnya. Yang sholat asar ini yang saya bingung, saya mau niat bagaimana, ya Allah, astagfirullah. Kelalaian saya memang benar-benar tidak disengaja. Saya mohon petunjuknya Pak Ustadz, terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, beberapa waktu sholat yang terlewat karena ketiduran. Iya, baik. Kalau alasannya, ya tadi karena tidur, ya. Jadi kita misalnya tertidur, ya tidur zuhur misalnya, taruhlah misalnya tidur jam 10, bangunnya jam 10 malam. Ya, kira-kira begitu. Apa yang mesti kita lakukan ketika ibu sadar? Maka menurut sebahagian ulama, ibu melaksanakan sholat yang ditinggalkan tadi. Ya, pertama apa? Sholat zuhur, kemudian sholat asar. Ya, jadi sebagian ulama boleh mengatakan ini boleh dijamak, ya, walaupun sudah lewat waktunya, karena ketika orang tertidur itu diangkat kalam Allah. Ya, jadi kalau ibu ingin mau bebas dari sholat, maka tidurlah seterusnya. Ya, gitu ya.
Kalau ingin bebas dari sholat. Kecuali kalau pura-pura Ustadz ya. Ya, tapi karena tadi dia masih sadar, maka insya Allah dia begitu sadar, dia harus mengganti seluruh sholat yang ditinggalkan tadi, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah, ibu boleh mengqadanya. Ya, pendapat yang kedua, ibu boleh mengqada sholat zuhur yang ditinggalkan diqada pada besok hari, atau sholat asarnya juga begitu. Kemudian tadi sholat isya, maghrib itu yang boleh dijamak karena tidak ada asar dijamak pada waktu maghrib dan isya. Itu kira-kira dua pendapat. Silakan Ustadz kalau masih ada pendapat yang lain. Baik. Nabi SAW mengatakan, man nama anis sholati au nasiyaha falyusolliha hina dzakaroha. Siapa yang tertidur dari sholat, tertidur berarti tidak sengaja kayak ibu. Au nasiyaha atau karena lupa. Lupa mungkin dia terlalu sibuk mengurus dan lain sebagainya. Falyusolliha hina dzakaroha. Tatkala dia ingat belum sholat, langsung sholat. Tatkala dia bangun dan dia tahu sudah lewat beberapa sholat, langsung sholat. Qadanya kapan? Saat itu juga. La kafarata alaihi illa dzalik. Nabi mengatakan tidak ada denda, tidak ada kafarat bagi dia kecuali mengerjakan sholat yang sudah lewat. Nah, jadi kalau Pak Dokter tadi sampaikan, boleh nanti besok di hari atau di waktu yang sama, boleh juga. Tapi sebaiknya juga saat dia bangun langsung sholat. Urutannya bagaimana? Urutannya tetap harus dari asar dulu. Zuhur sudah? Zuhur udah ya? Berarti asar, maghrib, isya. Asar, maghrib, isya. Kenapa? Karena urutan sholat seperti itu. Allah mengatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu bagi orang beriman sudah ada urutannya, maka tidak boleh dibolak-balik. Kecuali ketika bangun jam 4 tinggal 5 menit atau jam setengah 5 tinggal 5 menit semua azan subuh, maka harus didahulukan sholat isya. Kenapa? Karena kalau mau asar dulu, maghrib dulu, nanti isya pun keluar dari waktunya, sehingga tiga-tiganya dikerjakan di luar waktu sholat. Allahu ta'ala alam bisawab. Masya Allah, insya Allah bisa difahami Ibu ya. Terima kasih. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarce Tumulo dari Majelis Taklim Al-Misbah, Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat. Ketika ada seseorang yang memamerkan pendidikannya yang tinggi, jabatannya yang berulang-ulang kali menduduki yang istimewa, bahkan keturunan yang dari keturunan yang bangsawan, ini dipamerkan. Tetapi sebelumnya yang bersangkutan memohonkan maaf. Pertanyaannya, bagaimana permohonan maafnya dalam hukum Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, pertanyaan dari Ibu dari Majelis Taklim Al-Misbah. Seseorang mohon maaf, tapi diawali dengan pamer prestasi dan lain sebagainya. Bagaimana dengan permohonan maafnya Ustadz? Ya, jadi ketika kita meminta maaf, kalau tadi dibaringi dengan pamer, dengan segala hal ya, kira-kira begitu ya, jabatan atau harta, ya buat kita orang Islam ini memaafkan orang lain atau kita meminta maaf itu semata-mata karena Allah. Jadi di dalam kita beramal, sekali lagi di dalam hadis Rasulullah itu adalah innamal a'malu binniyat. Jadi kalau kita meminta maaf hanya karena ada sesuatu, pasti tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang dibutuhkan adalah keikhlasan dalam segala hal kita beribadah ataupun beramal, apalagi kalau kita meminta maaf. Jangan sampai kita meminta maaf, ya saya meminta maaf supaya nanti setelah ini saya bisa dipromosikan, misalnya saya meminta maaf Pak Sekda, biar nanti setelah itu saya bisa dipromosikan. Berarti niatnya bukan karena Allah. Dan ketika seseorang
punya niat bukan karena Allah, pasti nanti satu saat dia akan kecewa. Oleh sebab itu ketika kita akan melakukan sesuatu dalam ibadah apapun, yang kita niatkan semata-mata karena Allah. Karena sesungguhnya sahnya amal itu adalah innamal a'malu binniat. Sesungguhnya sahnya amal itu hanya karena dengan niat karena Allah. Kira-kira begitu. Masya Allah, insya Allah bermanfaat Ibu ya. Silakan. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Maghfirah, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, berangkat dengan satu pertanyaan, Pak Ustadz, sesuai dengan tema kita, dengan spirit Ramadan, kita sucikan hati, eratkan ukhuwah dan kuatkan silaturahim. Pertanyaan kami, amalan apa yang bernilai pendidikan ataupun yang mampu mendidik kita dalam mempererat silaturahim, bahkan sampai mensucikan hati kita sebagai spirit untuk menjelang Ramadan yang sebentar lagi akan kita jalani. Demikian pertanyaan kami Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, amalan apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk menjadi spirit Ramadan Ustadz? Tafadhol Ustadz. Begini, Allah Subhanahu wa taala dalam semua ibadah, baik ibadah puasa, sholat dan ibadah-ibadah lainnya, itu akan mengikat syarat utama diterimanya ibadah tersebut pada ukhuwah. Dia berukhuwah atau tidak, dia bermusuhan dengan orang atau tidak. Misalnya begini, jangan dulu bicara bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ini malaikat akan mendapatkan perintah dari Allah. Ampuni semua dosa hamba-hambaku di bulan Sya'ban ini. Semuanya tanpa terkecuali. Illa, kecuali li musyrikin, bagi orang yang menyekutukan Allah, masih menyembah patung, ada menyembah setan, ada pakai jimat, percaya dan sebagainya, datang ke dukun. Satu. Yang kedua, wa musyahinin, orang yang masih punya musuh. Maka untuk menyambut bulan Ramadan agar menjadi afdal bagi kita, amalan yang paling unggul adalah maafkan semua kesalahan orang yang pernah melakukan kesalahan kepada kita. Maafkan mereka, hadirkan wajah mereka, kemudian doakan mereka. Ibu, kalau sekedar memaafkan itu biasa, tapi memaafkan kemudian menghadirkan wajah mereka lalu didoakan dalam doa kita, itu baru luar biasa. Maka ada dua konsep yang harus kita bangun dalam memaafkan. Pertama adalah memaafkan, kedua melupakan. Oleh karena itu Allah mengatakan fa'fu wasfahu, maafkan dan lupakan. Karena orang Gorontalo biasanya ambung walatia Ustadz bujaul patalatia. Jangan pakai itu konsep. Karena Allah mengatakan fa'fu wasfahu, maafkan dan lupakan. Kenapa surga itu sangat sangat berat, sangat berharga, sulit untuk didapatkan? Karena mendapatkannya pun luar biasa. Orang memaafkan itu Pak luar biasa Pak beratnya. Kalau sekedar memaafkan sekali lagi itu hal yang biasa. Tapi kalau memaafkan, melupakan, bahkan mendoakan, baru itu sesuatu yang luar biasa. Allah Ta'ala alam bisawab. Masya Allah. Dimaafkan saja Bu ya. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz Sabara dan Abi Raja bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam menyongsong bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam rangka Tablik Akbar Majelis Taklim Seprovinsi Gorontalo. Saya Uminita pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi ya Rabbi ya Rabbi salimna ya Rabbi.